Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Islam Negeri Mataram, Fakultas Usuluddin dan Studi Agama, Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, kami akan menjelaskan tentang kebudayaan dalam pandangan Islam. Selamat menyaksikan. Konsep Islam tentang kebudayaan. Agama merupakan nilai dasar setiap individu dan setiap individu diberikan kebebasan untuk menjalankan agamanya masing-masing. Dan setiap agama itu pasti memberikan ajaran tentang kebaikan dan kebajikan. Islam merupakan agama yang memiliki konsep keseimbangan antara dunia dan akhirat, yang dimana kita dibebaskan untuk berkebudayaan selama itu tidak melenceng dari Al-Quran dan Sunnah. Dan pandangan orang-orang terhadap kebudayaan dan agama memiliki pandangan yang berbeda. Ada yang berpandangan bahwa agama adalah hasil dari kebudayaan, dan ada juga yang berpandangan bahwa kebudayaan merupakan hasil dari agama. Keduanya sama-sama memiliki sistem nilai dan simbol, yang dimana keduanya memberikan kita pandangan tentang kehidupan bahwa kita harus berkehidupan sesuai dengan ketuhanan dan kemanusiaan. Selanjutnya, hubungan Islam dan kebudayaan. Islam memiliki pengaruh besar terhadap kebudayaan di berbagai bagian dunia, terkhusus di Indonesia yang memiliki banyak sekali kearifan lokal dan kebudayaannya. Islam tidak hanya bersifat spiritual yang mengatur tentang peribadatan dan lain sebagainya, tetapi juga Islam sebagai pedoman kehidupan sehari-hari termasuk di dalam aspek kebudayaan. Seni, arsitektur, sastra, dan gaya hidup dalam kebudayaan biasanya mencerminkan nilai-nilai keislaman. Contohnya arsitektur, masjid, dan juga istana, di mana banyak sekali arsitektur tersebut mencerminkan keindahan dan juga simbolis Islam. Selain daripada arsitektur juga ada sastra dan seni, di mana sastra dan seni ini juga banyak mencerminkan nilai-nilai keislaman, tema-tema keagamaan, dan juga banyak sekali kebudayaan itu yang mencerminkan tentang keislaman itu sendiri. Namun perlu kita ketahui bahwa hubungan antara Islam dan kebudayaan itu tidak bersifat tunggal atau hanya satu saja, tapi banyak. Berbagai macam masyarakat di dunia memiliki berbagai macam keberagaman budaya yang dipengaruhi oleh faktor lokal, faktor sejarah, dan juga faktor tradisi sebelum Islam atau pra-Islam, sehingga mengekspresikan kebudayaan itu sangatlah banyak dalam ajaran Islam. Jadi hubungan Islam dan kebudayaan itu sangatlah banyak ditemukan di seluruh dunia, terkhusus di Indonesia yang banyak sekali memiliki kebudayaan dan juga tradisi. Baik, selanjutnya mengenai hubungan Al-Quran dengan budaya. Salah satu ayat-ayat Al-Quran yang berhubungan dengan budaya ialah ada pada surah Al-Hujurat ayat 13. Ayat tersebut berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Yang artinya, wahai manusia, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Ayat ini menekankan bahwa pentingnya saling menghargai perbedaan budaya dan menjadikannya sebagai sumber kekayaan dan keberagaman. Agama Islam mengajarkan pentingnya harmoni dalam perbedaan. Memperkuat harmoni dalam perbedaan bukan berarti menjadikan perbedaan itu sendiri, akan tetapi melibatkan saling menghormati, toleransi, dan kerjasama. Oleh karena itu, untuk memperkuat hubungan harmoni antara agama Islam dengan budaya lokal bukanlah hal yang mudah. Akan tetapi sangat penting dalam membangun masyarakat yang inklusif dan saling menghargai. Dengan demikian,
kita bisa menciptakan hubungan yang harmoni antara agama Islam dengan budaya lokal yang membawa manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Selanjutnya adalah bagaimana sih pandangan hadis mengenai kebudayaan. Baik, perlu kita ketahui sebelum Islam datang, yaitu pada masa zaman jahiliyah, di mana pada zaman itu kita ketahui banyak budaya-budaya yang melenceng. Misalnya seperti mereka pada saat itu adalah menyembah berhala. Salah satunya menyembah berhala perbuatan syirik yang dilarang oleh ajaran Islam. Yang kedua, misalnya juga mereka mabuk-mabukan, minum minuman keras, sehingga rusaklah zaman pada saat itu. Dan ada pula mereka mengubur anak perempuan yang baru lahir, yang dimana mereka menganggap bahwa ketika anak perempuan lahir itu merupakan aib bagi keluarga mereka. Nah, dalam hal ini Islam turun dengan misi yang utama adalah dengan menyempurnakan akhlak manusia. Ini merupakan misi yang berat bagi Nabi kita, yang dimana Nabi kita diutus untuk menyempurnakan akhlak pada masa itu yang merupakan zaman jahiliyahnya. Nah, jadi dalam ajaran Islam, kebudayaan tidak serta-merta dapat diterima. Jadi dalam Islam itu maksudnya di sini ada kebudayaan yang boleh dilakukan dan ada kebudayaan yang tidak boleh dilakukan. Nah, dengan kata lain, ada budaya yang dilarang, ada budaya yang dianjurkan. Jadi dalam hal ini perlu kita ketahui bahwa budaya adalah atau budaya merupakan hasil perbuatan dari manusia. Budaya adalah hasil cipta dari manusia. Itu yang perlu kita ketahui. Nah, selanjutnya mengenai bagaimana sih pandangan hadis mengenai kebudayaan ini. Jujur saja, sebelumnya saya belum menemukan hadis yang secara jelas menjelaskan mengenai teori budaya dalam hadis ini. Nah, sesuai dari pengertian itu, pengertian mengenai budaya, yakni budaya adalah hasil cipta manusia, hasil perbuatan manusia. Yang saya ambil contoh dan yang masuk dalam budaya di sini adalah mengenai minuman keras dan memanah, yang dimana pada masa Nabi itu sudah menjadi budidaya. Ada budaya yang dilarang dan ada budaya yang dianjurkan oleh Nabi. Baik, dalam hal ini saya akan memberikan hadis mengenai khamr atau minuman keras yang menjadi budaya orang-orang pada saat ini dan merupakan budaya yang dilarang oleh agama Islam. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh hadis riwayat Hakim. Rasulullah SAW bersabda bahwa jauhilah kalian semua khamr, karena khamr itu kunci dari segala kejahatan. Jadi khamr itu merupakan kunci dari segala kejahatan yang akan menimbulkan seperti misalnya khamr itu akan menimbulkan perbuatan seperti berkelahi, kemudian berzina, membunuh dan lain sebagainya. Itulah merupakan kebudayaan yang dilarang oleh agama Islam atau ajaran Islam. Nah, adapun budaya yang dianjurkan oleh agama Islam, yakni mengenai budaya dalam seni perang, misalnya dalam perang, yakni memanah. Jadi dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dijelaskan bahwa Rasulullah SAW bersabda, ajarilah anak-anak kalian berkuda, berenang, dan memanah. Jadi memanah merupakan budaya yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, itulah budaya yang dianjurkan oleh agama Islam. Tapi budaya yang memanah ini merupakan budaya yang hanya sebagian orang pada saat ini yang melakukannya. Baik, itu saja.
Jadi dalam ajaran Islam ada budaya yang dilarang dan ada budaya yang dianjurkan. Baik, itu saja presentasi dari kami. Semoga bermanfaat dan terima kasih.